Perkenalkan, nama saya Joel Alexandro Tangke, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Cendrawasih, jurusan Manajemen Regular AB. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya mengenai tentang teori pengambilan keputusan. Berikut adalah hasil presentasi saya. Ya, berikut ini hasil PowerPoint saya. Saya akan mempresentasikannya dengan judul teori pengambilan keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Berikut kita akan masuk di tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gambling atau mudah untuk dimengerti. Dan yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Dan yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang keempat, memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing, yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Kelima, memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Selanjutnya, kita masuk ke 4 tahapan pengambilan keputusan menurut Simon pada tahun 1960. Pertama, intelligence. Intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasikan permasalahan. Kedua, desain. Desain adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah. Ketiga, choice. Choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Keempat, implementasi. Implementasi adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Selanjutnya, jenis-jenis keputusan. Jenis keputusan dibagi menjadi dua, yaitu jenis terprogram dan tidak terprogram. Pertama, keputusan terprogram. Keputusan yang terprogram dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin tanpa ada persoalan yang bersifat krusial, karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berusaha membuat pekerjaan yang dikerjakan berlangsung dengan baik dan benar. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Diambil dalam usaha memecahkan masalah baru yang belum pernah diambil sebelumnya. Tidak bersifat repetitif, tidak berstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Menurut Ricky W. Griffin, mendefinisikan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang secara relatif tidak terstruktur dan muncul lebih jarang daripada suatu keputusan yang terprogram. Selanjutnya, model-model pengambilan keputusan. Yang pertama, model rasional atau rational model. Proses pengambilan keputusan yang terdiri dari serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh para decision maker atau tim guna memperoleh hasil yang logis dan akurat atau optimal. Tahapan pada proses pengambilan keputusan rasional adalah sebagai berikut. Pertama, mendefinisikan dan mendiagnosa masalah. Untuk hal ini diperlukan 3 hal, yaitu kepekaan atau selalu memantau lingkungan eksternal dan internal serta mendeteksi yang mungkin akan menimbulkan persoalan. Selanjutnya, interpretasi, menggali dan menentukan faktor yang paling mungkin akan menjadi persoalan. Dan terakhir, integrasi, mengkaitkan hasil interpretasi dengan tujuan yang ingin dicapai.
Poin ke D, menetapkan tujuan-tujuan yang lebih realistis untuk dicapai setelah mengidentifikasi persoalan yang mungkin muncul. Poin C, mencari solusi-solusi alternatif melalui pencarian informasi, tambahan, berpikir kreatif dan inovatif, dan lain-lain untuk tetap dapat mencapai sasaran. Selanjutnya, mengevaluasi dan membandingkan solusi untuk mencari solusi dengan pencapaian hasil yang paling optimal atau efisien dan efektif. Yang selanjutnya, memilih solusi terbaik dengan mempertimbangkan antara pencapaian hasil optimal dengan semua sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, mengimplementasikan solusi yang dipilih secara benar dan terarah. Selanjutnya, melakukan tindak lanjut dan mengontrolnya sehingga match antara solusi dan hasil yang diperoleh. Match atau sama antara solusi dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, model rasionalitas terbatas atau bounded rationality model. Proses pengambilan keputusan yang memungkinkan para decision maker atau tim menempuh solusi yang berbeda meskipun persoalan yang dihadapi sama, mengingat setiap individu memiliki tingkat kemampuan dan personality yang berbeda. Tipe keputusan yang diambil diantara lain: A. Menempuh solusi yang lebih mudah atau dapat dicapai dan diterima, tidak kontroversial dan aman, tidak berorientasi memperoleh hasil yang terbaik. Poin B, menempuh solusi hanya dengan melakukan upaya secara terbatas, menggunakan waktu, energi, dan upaya sedikit mungkin. Poin C, menempuh solusi hanya dengan memiliki informasi yang tidak memadai atau hasil yang diperoleh selain tidak optimal juga tidak akurat. Selanjutnya 3, model politik atau political model. Proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan kekuasaan tertentu atau stakeholders, sehingga keputusan yang diambil sangat syarat dengan intervensi. Semua proses pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi persoalan, menentukan sasaran, memiliki solusi alternatif, dan memutuskan tindakan solusi, sangat tergantung dari pihak pemilik kekuasaan tersebut. Masuk ke poin baru, yaitu tujuan dan pengambilan keputusan. Pertama, tujuan atau goals. Tujuan merupakan hasil atau spesifik output yang ingin dicapai, yang memberi arah kemana keputusan atau tindakan harus difokuskan. Tujuan yang baik dapat didefinisikan secara kualitatif dan kuantitatif, menetapkan rentang waktu mencapainya atau jangka pendek, menengah, dan panjang, bersifat umum dan spesifik. 2. Manfaat menetapkan tujuan atau benefit of goals. Pertama, perencanaan dapat dilakukan dengan lebih terarah. Kedua, upaya dan tindakan menjadi lebih terfokus. Ketiga, menstimulasi peningkatan kinerja. Keempat, membantu proses evaluasi dan mengontrol kinerja. Lanjut masuk poin 3, jenis tujuan atau type of goals. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umumnya itu bersifat luas, kualitatif, dan biasanya berjangka panjang. Contoh, menjadi market leader pada industri perbankan di Indonesia. Yang B, tujuan operasional, bersifat spesifik, kuantitatif, dengan penentuan jangka waktu yang tertentu. Contoh, meningkatkan pangsa pasar perbankan nasional sebesar 20% untuk kurun waktu 2 tahun. Masuk dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter, proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari 8 langkah yang meliputi mengidentifikasikan masalah, memilih sesuatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan. Ya, berikut ini adalah gambar proses pengambilan keputusan. Yang pertama, bisa dilihat mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, mengidentifikasikan kriteria keputusan. Yang ketiga, memberi bobot pada kriteria. Dan keempat, mengembangkan alternatif. Kelima, menganalisis alternatif. Keenam, memilih satu alternatif.
Ketujuh, melaksanakan alternatif tersebut. 8, mengevaluasi efektivitas keputusan. Dan begitu demikian, kembali lagi ke mengidentifikasi masalah. Jadi seterusnya proses pengambilan keputusan hanya seperti begini. Masuk ke sekarang poin baru, probabilitas dalam pengambilan keputusan. Probabilitas adalah tingkat kemungkinan yang dinyatakan dalam angka. Misalnya, jika organisasi melempar mata uang ke atas dan membiarkan jatuh di lantai, manakah yang akan menghadap ke atas, gambar atau angka? Organisasi tidak dapat menjawabnya dengan pasti, tapi organisasi tahu kemungkinan menunjukkan gambaran adalah 50% atau 0,5, dan kemungkinan menunjukkan angka juga 50% atau 0,5. Ini merupakan informasi yang tersedia mengenai hasilnya. Presentasi atau angka yang menunjukkan besarnya kemungkinan itu organisasi dinamakan probabilitas. Selanjutnya, aspek-aspek penting dalam probabilitas. Ada beberapa hal penting yang biasanya muncul dalam sebuah probabilitas, di mana hal ini akan menjadi salah satu acuan bagi para pengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil menjadi jauh lebih akurat dan komprehensif. Pada umumnya, ada dua probabilitas yang sering dipakai oleh para pengambil keputusan, yaitu yang pertama, probabilitas objektif. Probabilitas objektif adalah kemungkinan yang didasarkan pada pengalaman masa lalu. Misalnya, menurut pengembangan organisasi produksi, produk yang dihasilkan oleh pegawai pada jam kerja biasa ada yang ditolak karena tidak memenuhi syarat, tetapi jumlah produk yang ditolak itu masih akseptabel. Apabila pegawai bekerja lembur, maka dalam jam lembur jumlah produk yang ditolak itu 50%, lebih banyak daripada jam kerja biasa. Dengan memiliki kembangan organisasian masa lalu ini, organisasi dapat menentukan probabilitas hasil pekerjaan mereka. Yang kedua, probabilitas subjektif. Probabilitas subjektif seringkali dilakukan orang atas dasar perasaan, firasat, praduga, intuisi, atau bisikan hati. Probabilitas subjektif sering berbeda-beda. Seorang pimpinan mungkin berkeyakinan bahwa strategi tertentu mempunyai kemungkinan berhasil 70%, sedangkan pemimpin lain hanya memberikan kemungkinan berhasil sebesar 10%. Itu adalah dua probabilitas. Masuk poin baru, perubahan dalam keputusan. Secara umum, dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok perubahan, yaitu pertama, incremental change, merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu berdasarkan daya yang tinggal terjadi di masa lalu atau historis. Yang poin kedua, turbulence change, merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit diperkirakan. Kayak keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit diperkirakan, kayak tiba-tiba ada bencana alam, jadi otomatis kita nggak tahu mau kapan ada bencana alam tersebut, jadi otomatis kita mengambil keputusan karena bencana alam tersebut. Kayak kita mau pergi, ada acara di tempat sesuatu yang kita tuju, tiba-tiba ada bencana di situ, jadi keputusan kita untuk tidak pergi ke tempat itu gitu. Poin baru, kualitas keputusan. Kualitas keputusan merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan, sehingga kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga, yang masuk dalam solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan.
Nah, di sini ada 4 solusi. Yang pertama, menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul secara jangka pendek dan panjang. Jadi kalau kita mau menerapkan keputusan, kita harus berpikir berpikir bagaimana kedepannya kita mengambil keputusan gitu. Apakah itu baik buat kita atau organisasi? Makanya kita dalam mengambil keputusan harus hati-hati. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan berdasarkan alasan yang bersifat representatif. Artinya, keputusan yang dibuat tidak dilandaskan karena keinginan satu pihak saja, namun berdasarkan keinginan berbagai pihak, sehingga pertanggungjawaban keputusan tersebut bersifat pelibatan yang menyeluruh. Jadi yang ketiga, menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Artinya, keputusan tidak jelas dan tidak tegas, sehingga para pihak baik karyawan dan lainnya sulit untuk memahami maksud dari keputusan tersebut. Jadi, kalau kita mengambil keputusan, jangan ambigu. Kalau kita ambigu, bahaya buat perusahaan, sehingga kayak kita mengambil keputusan yang tidak dipahami oleh bawahan kita, kayak karyawan, itu sangat pengaruh buruk buat perusahaan. Jadi kalau mengambil keputusan itu yang harus dipahami dengan orang-orang sekitar. Yang keempat, setiap keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin di sebuah perusahaan berdasarkan 4 fungsi manajemen. Dengan adanya 4 fungsi manajemen ini, diharapkan keputusan yang dibuat menjadi seimbang atau balance. Jadi kalau pemimpin membuat perusahaan agar maju, agar bisa berjalan mengambil keputusan itu menjadi baik, harus menerapkan 4 fungsi manajemen. Sekian dan terima kasih. Ini ada sumber materi saya. Pertama, buku manajemen pengambilan keputusan teori dan aplikasi. Saya ambil dari buku materi bab 1 dari pembelajaran. Terus yang kedua, buku pengambilan keputusan dalam organisasi. Ada linknya, itu kayak buku elektronik, Pak. Oke, sekian aja, Pak. Terima kasih.